Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Oke teman-teman, seperti biasa hari ini kita mari bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan, dan bila ada di antara kita, sahabat kita, keluarga kita, mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang sakit, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Kemudian juga untuk kita yang hari ini sedang mengalami kesulitan dalam persoalan keuangan dan persoalan ekonomi, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan solusi dan jalan keluar teman-teman. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang P-Network teman-teman. Jadi sejak memasuki masa testnet dan mainnet tertutup, ini ada beberapa hal yang sering dikeluhkan atau sering dipermasalahkan oleh member atau para pionir teman-teman. Memang P-Network adalah sebuah proyek kripto yang didirikan oleh Dr. Nicholas Kokalis dan Dr. Cheng Jiaofan pada tahun 2019 dan hari ini telah berhasil menarik lebih dari 47 juta pengguna kalau kita melihat di akun Twitter resminya. Kemudian pada tahun 2022, P-Network ini memasuki masa testnet dan mainnet tertutup. Jadi pada masa ini para pengguna P-Network dapat melakukan transaksi P di jaringan blockchain yang dimiliki oleh P-Network teman-teman. Namun masih terdapat beberapa proses yang dipermasalahkan oleh anggota P-Network. Jadi kalau kita hari ini jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama kutip.co teman-teman, di sini ada permasalahan migrasi. Ada 3 hal yang disoroti oleh para pionir. Yang pertama adalah persulitnya dalam melakukan KYC, kemudian proses migrasi ke mainnet yang sangat lama. Ini bagi yang sudah KYC seperti akun saya teman-teman. Saya sudah lama KYC, hampir 1 tahun yang lalu, tetapi hampir setahun ini proses migrasi dari aplikasi P-Network ke dompet yang ada di wallet yang ada di P-Browser sampai hari ini belum terjadi teman-teman. Dan kemudian yang ketiga, persoalan yang sering disoroti oleh para pionir yaitu penantian panjang open mainnet teman-teman. Jadi ada tiga hal yang disoroti. Yang pertama, sulitnya KYC, proses migrasi ke mainnet yang lama, dan penantian panjang open mainnet. Kita akan membahas ketiga hal tersebut teman-teman. Jadi KYC ini adalah sebuah proses verifikasi identitas dari para pengguna. Proses KYC ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengguna P-Network adalah orang real teman-teman, atau orang yang sebenarnya. Kemudian proses KYC di P-Network dilakukan secara online. Pengguna P-Network harus mengunggah foto dokumen identitas seperti KTP atau SIM dan foto selfie. Namun kita tahu bahwa proses KYC ini seringkali mengalami kendala. Banyak sekali pengguna P-Network mengeluhkan bahwa proses KYC mereka ini ditolak karena alasan yang tidak jelas teman-teman. Kemudian juga yang kedua, kita tahu bahwa mainnet ini adalah jaringan blockchain yang bersifat publik. Pada masa mainnet, P-Network akan menjadi cryptocurrency yang dapat diperdagangkan secara bebas. Pada tahun 2023, P-Network telah meluncurkan mainnet tertutup, namun proses migrasi dari testnet ke mainnet tertutup ini masih berlangsung lama teman-teman. Beberapa pengguna P-Network mengeluhkan bahwa hasil penambangan mereka sampai hari ini belum migrasi ke wallet yang ada di P-Browser, dan itu tertunda hingga berbulan-bulan, termasuk akun saya pribadi teman-teman. Kemudian yang paling krusial teman-teman, ini adalah penantian panjang dari open mainnet. Open mainnet adalah saat P-Network secara resmi menjadi cryptocurrency yang dapat diperdagangkan secara bebas. Pada tahun 2023, P-Network telah mengumumkan bahwa open mainnet akan dilakukan pada tahun 2024. Namun hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai tanggal pasti
pelaksanaan Open Mainnet. Kalau kita lihat di sini malah hari ini kelihatannya Pi Network malah berfokus untuk mengintegrasikan Pi dengan bisnis lokal dan commerce teman-teman, atau toko online. Jadi masih belum fokus, belum ada pembicaraan soal tanggal pasti dari Open Mainnet. Sekarang kita akan membahas penyebab permasalahan proses KYC, migrasi ke Mainnet, dan permasalahan lamanya Open Mainnet teman-teman. Jadi yang menurut pendapat saya pribadi, ketiga hal ini, permasalahan KYC, kemudian permasalahan proses migrasi ke Mainnet yang lama, dan penantian panjang Open Mainnet, ini bisa terjadi karena yang pertama, Pi Network masih dalam tahap pengembangan teman-teman. Jadi Pi Network adalah proyek kripto yang masih dalam tahap pengembangan, oleh karena itu masih terdapat banyak hal yang harus disempurnakan, termasuk proses KYC, kemudian migrasi ke Mainnet dan Open Mainnet teman-teman. Kemudian juga permasalahan kedua, ini adalah jumlah pengguna Pi Network yang sangat besar teman-teman. Ini Pi Network memang telah berhasil menarik lebih dari 47 juta pengguna, bahkan kalau kita lihat di aplikasinya itu ada sekitar 50 juta pengguna yang telah mendownload. Jumlah pengguna yang sangat besar ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi Pi Network dalam mengembangkan proyeknya. Dan kemudian yang paling penting juga teman-teman, pada tahun 2022 ini banyak sekali kasus penipuan yang melibatkan ekosistem Pi Network. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan keraguan di kalangan pengguna Pi Network. Jadi banyak sekali penipuan yang mengatasnamakan Pi Network teman-teman. Kemudian untuk solusi untuk mengatasi permasalahan proses KYC, migrasi ke Mainnet dan Open Mainnet, ini memang harus segera dilakukan. Kalau menurut saya ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Pi Network untuk mengatasi persoalan migrasi, kemudian KYC, dan juga masalah Open Mainnet teman-teman. Yang pertama adalah meningkatkan transparansi. Jadi core team ini perlu meningkatkan transparansi dalam proses pengembangan proyeknya. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi yang lebih lengkap dan jelas kepada para pengguna Pi Network. Kemudian juga perlu meningkatkan kapasitas. Pi Network perlu meningkatkan kapasitasnya untuk menangani jumlah pengguna yang sangat besar teman-teman. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan sumber daya manusia dan teknologi yang mereka miliki. Kemudian juga meningkatkan keamanan, ini juga penting. Pi Network perlu meningkatkan keamanan proyeknya untuk mencegah terjadinya penipuan yang mengatasnamakan Pi Network. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai langkah keamanan, misalkan melakukan autentikasi 2 faktor atau 2FA teman-teman. Jadi kesimpulannya teman-teman, kalau kita melihat dari artikel kutip.co ini, sejak memasuki masa testnet dan mainnet tertutup, anggota Pi Network sering mempermasalahkan 3 hal. Yang pertama, sulitnya KYC, kemudian proses migrasi ke Mainnet yang lama, dan penantian panjang Open Mainnet. Penyebab permasalahan ini kemungkinan karena Pi Network masih dalam tahap pengembangan, kemudian jumlah pengguna Pi Network yang sangat besar, dan kemungkinan adanya penipuan yang mengatasnamakan Pi Network teman-teman. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pi Network perlu meningkatkan transparansi, kemudian kapasitas dan keamanan proyeknya. Oke, demikian update informasi teman-teman. Semoga ini bisa menambah literasi dan wawasan bagi kita semua. Tetap semangat klik petirnya. Kemudian juga jangan lupa diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.